Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alifia Nur Insani dengan NPMC 1019187, Nurul Fauzia dengan NPMC 1019191, Hawa Sakilatun Najwa dengan NPMC 1019183, dan Yolandita Selvina Loreta dengan NPMC 1019204. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kasus yang bertemakan transaksi entitas induk dan entitas anak pada inventory. Baik, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai analisis kasus. Soal pertama, pada tanggal 1 Januari 2018, PTA membeli aset bersih PTB sebesar 75%. Pada tanggal 31 Desember 2019, laba bersih yang diperoleh oleh PTB sebesar 7 juta dan PTA sebesar 10 juta. Lalu PTA dan PTB akan membagikan dividen kepada investor masing-masing sebesar 5 juta rupiah dan 4 juta rupiah. Amortisasi pada tahun tersebut adalah sebesar 500.000. Selama tahun 2019, terjadi penjualan persediaan antara PTA dan PTB dengan total penjualan sebesar 2 juta, sedangkan untuk HPP-nya dari barang tersebut adalah sebesar 1.800.000 rupiah. Dan berhasil dijual oleh PTB sebanyak 80%. Pada akhir tahun 2018, PTB memiliki persediaan yang diperoleh oleh PTA yang dijual dengan harga Rp1.500.000, sedangkan untuk HPP-nya adalah sebesar Rp1.200.000. Dimintai buatlah alokasi untuk CI dan NCI dan jurnal eliminasinya. Yang pertama, untuk membuat jurnal umum, 1. Mengakui laba pada anak. Di debit ada investasi pada PTB dan di kredit ada bagian laba atas PTB senilai Rp5.250.000. Nominal tersebut didapat dari 7 juta dikali 75% kepemilikan, maka hasilnya adalah Rp5.250.000. Yang kedua, untuk mengakui laba pada induk. Di debit ada investasi pada PTA dan di bagian kredit ada bagian laba atas PTA sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, untuk mengakui penerimaan dividen pada PTA, yaitu di debit ada kas, di kredit ada investasi pada PTB senilai 5 juta rupiah. Yang keempat, untuk mengakui penerimaan dividen pada PTB, yaitu di debit ada kas dan di kredit ada investasi pada PTB senilai 3 juta, itu didapat dari nominal 4 juta dikali 75% kepemilikan dan menghasilkan 3 juta. Yang selanjutnya untuk mencatat amortisasi diferensial. Di debit ada bagian laba atas PTB sebesar 500.000 dan di kredit ada investasi pada PTB sebesar 500.000. Selanjutnya, untuk penjualan persediaan atas PTA ke PTB dan terjual sebanyak 80%, unrealized gain pada tahun 2019, yaitu dengan penjualan 2 juta dikurangi 1 juta, maka menghasilkan laba sebesar 200.000 dan dikali kepemilikan, dan dikali atas terjualnya sebanyak 80% dan akan menghasilkan 160.000 dan itu merupakan unrealized. Di debitnya ada bagian laba atas PTB dan di kredit ada investasi pada PTB sebesar 160.000. Yang selanjutnya, untuk penjualan persediaan PTA ke PTB dan terjual semua dengan kepemilikan sebesar 75% pada tahun 2018. Dengan penjualan sebesar 1.500.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 1.200.000 dan menghasilkan laba sebesar Rp300.000. Karena adanya labanya sudah terjual kepemilikannya, karena persediaan tersebut sudah terjual, maka akan adanya pembagian laba atas CI dan NCI. Di debit ada investasi pada PTB sebesar
dan dikredit adanya bagian laba atas CI sebesar 75% atas kepemilikan perusahaan dikali dengan laba tersebut 300.000, maka menghasilkan 225.000. Selanjutnya di kredit ada bagian laba atas NCI sebesar 25% atas kepemilikan non pengendali dikali 300% atas laba dan menghasilkan 75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Pertama ada saldo laba 0 semuanya karena tidak diketahui. Laba bersihnya 7 juta, alokasi di CI-nya 5.250.000 dari 7 juta dikali 75% kepemilikan dan 1.750.000 di NCI dari 7 juta dikali 25% kepemilikan. Dividennya 4 juta mengurangi sifatnya. DCI 3 juta dari 4 juta dikali 75% kepemilikan dan di NCI 1 juta dari 25% kepemilikan. Saldo akhirnya CI 2.250.000, NCI 750.000 dan di saldo labanya 3 juta. Keuntungan terrealisasi 2018 dari 300.000 dikali 75% kepemilikan dan NCI-nya 75.000 dari 300.000 juga dikali 25% kepemilikan. Selanjutnya ada keuntungan telah terrealisasi 2019 dari 120.000 dari 75% dikali 160.000. NCI 40.000 dari 160.000 dikali 25% kepemilikan. Terus keuntungan belum terrealisasi 2019-nya yang CI 30.000 dari 40.000 dikali 75% kepemilikan, juga NCI-nya 40.000 dikali 25% kepemilikannya. Jadi saldo akhir disesuaikannya untuk CI saldo akhir ditambah keuntungan telah terrealisasi 2018 ditambah keuntungan telah terrealisasi 2019 dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi 2019, jadi totalnya 2.565.000. Yang NCI juga sama perhitungannya, jadi totalnya 855.000. Bagian laba atas PTB dari laba bersih ditambah keuntungan telah terrealisasi ditambah keuntungan telah terrealisasi 2019 dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi 2019. Jadi CI-nya totalnya 5.565.000, NCI juga perhitungannya sama, jadi 855.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang ketiga yaitu ada jurnal eliminasi. Sebelumnya ada keterangan mengenai tabel di atas dan ini merupakan perhitungan atas keuntungan dari yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal eliminasi. Yang pertama adanya eliminasi ekuitas dan investasi pada PTB. Di debit ada saham biasa sebesar Rp0 dan saldo laba Rp0 karena tidak diketahui. Lalu di debit ada bagian laba atas PTB sebesar 5.565.000 dan di debit ada bagian atas laba NCI sebesar Rp1.855.000. Sehingga di kreditnya ada dividen sebesar 4 juta dan di kredit ada investasi pada PTB sebesar 2.565.000 dan di kredit ada NCI sebesar 855.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada jurnal membalik keuntungan penjualan persediaan sebelum ditamukan. Pada tahun 2018 di debitnya ada investasi pada PTB sebesar 225.000, juga NCI-nya di debit juga sebesar 75.000, di kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 300.000. Terus untuk jurnal pada tahun 2019-nya debitnya investasi pada PTB-nya 120.000, NCI-nya juga 40.000 di debit, di kreditnya beban pokok penjualan di kredit 160.000. Juga ada jurnal satunya lagi, debitnya beban pokok penjualan, di kreditnya investasi pada PTB sebesar 30.000 dan NCI-nya di kredit sebesar 10.000. Baik, selanjutnya di soal 2, PT Pindai atau PTP memiliki 75% saham PT Sehat atau PTS, dan di sini ada data keuangan untuk kedua perusahaan dan konsolidasi selama periode 2015. Di sini penjualan pada PTP-nya itu sebesar 110 juta, dan PTS-nya sebesar 90 juta, dan untuk konsolidasinya itu sebesar 164 juta. Untuk beban pokok penjualannya itu untuk PTP itu sebesar 62 juta dan untuk PTS-nya itu sebesar 60 juta. Dan untuk konsolidasinya sebesar 84 juta. Di sini untuk persediaan tanggal 31 Desember 2015 itu untuk PTP-nya itu sebesar 36 juta, untuk PTS-nya sebesar 42 juta, sedangkan untuk konsolidasinya itu sebesar 75 juta. Ini dalam saldo persediaan PTP atau perusahaan induk ini per 1 Januari 2015 terdapat persediaan yang diperoleh dari PTS sebesar 15 juta. Nilai perolehan persediaan tersebut adalah 10 juta. Di sini transaksinya untuk penjualan persediaan di tahun 2015 itu terjadi dari PTS ke PTP. Di sini diminta untuk hitunglah nilai transaksi penjualan persediaan dari PTS ke PTP yang terjadi selama periode 2015. Nah, di sini untuk PTS atau perusahaan anak, di sini penjualan itu dikurang harga pokok penjualan. Di sini penjualannya sebesar 90 juta dan untuk harga pokok penjualannya sebesar 60 juta. 90 juta dikurangi 60 juta sama dengan 30 juta. Di sini disebutnya itu unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi. Di sini untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasinya itu dari 30 juta dikali 75% kepemilikan sama dengan 22.500.000. Dan di sini ada jurnalnya, yaitu di debitnya ada bagian laba atas entitas anak PTS sebesar 22.500.000, dan untuk di kreditnya itu ada investasi pada entitas anak PTS itu sebesar 22.500.000. Dan di sini untuk selanjutnya diminta untuk hitunglah keuntungan penjualan persediaan yang belum terrealisasi di 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015. Di sini penjualan persediaan yang belum terrealisasi pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu dari 15 juta dikurang 10 juta sama dengan 5 juta, lalu dikali 75% kepemilikannya sehingga hasilnya 3.750.000. Untuk jurnalnya itu di debitnya ada bagian laba atas entitas anak PTS sebesar 3.750.000 dan di kreditnya ada investasi pada entitas anak PTS sebesar 3.750.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penjualan persediaan yang belum terrealisasi pada 31 Desember 2015, yaitu 42 juta dikurangi 60
36 juta sama dengan 6 juta. Lalu dikalikan dengan kepemilikannya sebesar 75 juta dan hasilnya 4,5 juta. Lalu di jurnalnya di bagian debit ada bagian laba atas entitas anak PTS yaitu sebesar 4,5 juta dan di kreditnya ada investasi pada entitas anak PTS sebesar 4,5. Lalu selanjutnya yaitu buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Yang pertama itu mengeliminasi penjualan persediaan yang belum terrealisasi pada 1 Januari 2015, yaitu di debit penjualannya sebesar 15 juta. Lalu di kreditnya ada harga pokok penjualan sebesar 10 juta dan persediaan keuntungan 5 juta. Nah, ini dari 15 juta dikurangi 10 juta sama dengan 5 juta. Selanjutnya, eliminasi penjualan persediaan yang belum terrealisasi pada tanggal 31 Desember 2015. Di debitnya itu ada penjualan sebesar 42 juta, di kreditnya harga pokok penjualan sebesar 36 juta dan persediaan keuntungan 6 juta. Itu dari 42 juta atau dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Baik, untuk selanjutnya menganalisis kasus pertemuan 9 yang berjudul transaksi entitas induk dan entitas anak pada inventory. Di sini ada analisis kasus dari PT London atau PTL mengakuisisi 70% saham dari PT Persia atau PTP pada Januari 2014 seharga 108.500.000. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan pengendali adalah 46.500.000. Sementara itu, PTP melaporkan saldo saham biasa sebesar 70.000 dan saldo laba 30 juta. Diferensial terjadi karena akun bangunan yang nilai wajarnya 20 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya dan memiliki sisa manfaat selama 10 tahun. Selain itu, nilai diferensial juga muncul karena peralatan yang nilai wajarnya lebih tinggi 35 juta dibandingkan dengan nilai bukunya dan memiliki nilai sisa masa manfaat 5 tahun pada tanggal akuisisi. Berikut ini ada tabel neraca saldo per 31 Desember 2015. Selanjutnya, pada 31 Desember 2014, PTP membeli persediaan senilai 32 juta dan menjualnya kepada PTL pada harga 48 juta. PTL menjual persediaan senilai 27 juta pada tahun 2015 dan sisanya masih berada di gudang PTL per 31 Desember 2015. Selama periode 2015, PTP menjual persediaan yang diperoleh pada harga 60 juta ke PTP dengan harga 90 juta. PTL menjual seluruhnya di tahun 2015 kecuali persediaan senilai 24 juta pada 20 April 2015. PTL menjual persediaan senilai 15 juta kepada PTP pada harga 30 juta. PTP menjual seluruh persediaan tersebut pada tahun 2015 kecuali persediaan nilai 7.600.000. Diminta buatlah jurnal eliminasi secara lengkap untuk menyiapkan laporan keuntungan laporan keuangan konsolidasian 2015. Yang pertama, mencari diferensial
dari nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI, yaitu CI-nya 108.500.000 ditambah NCI 46.500.000 jadi 155 juta. Nilai tercatat bersih yaitu saham biasa 70 juta ditambah saldo laba 30 juta jadi 100 juta. Diferensialnya 55 juta. Yang kedua, mencari selisih nilai tercatat dan nilai wajar, yaitu diferensial bangunan 20 juta dan peralatan 35 juta. Langkah ketiga, mengalokasikan diferensial. Bangunannya 20 juta, masa manfaatnya 10, amortisasinya 2 juta dari 20 juta dibagi 10 tahun masa manfaatnya. Terus peralatan 35 juta, masa manfaatnya 5 tahun, amortisasinya 7 juta dari 35 juta dibagi masa manfaat 5 juta. Jadi total selisihnya 55 juta, total amortisasinya 9 juta. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk langkah keempat, untuk membuat jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari 2015, ada mencatat pembelian saham anak, yaitu di debitnya ada investasi pada PTP, dan di kreditnya ada kas sebesar Rp108.500.000. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2015, adanya pengakuan atas upstream, yaitu ketika tanggal 31 Desember 2014, adanya penjualan oleh PTP sebesar Rp48 juta dan harga pokok penjualannya sebesar sebesar Rp32 juta dan menghasilkan selisih sebesar 16 juta rupiah. Lalu adanya persediaan awal oleh PTP sebesar Rp48 juta dan adanya persediaan yang sudah terjual sebesar 27 juta dan mencari untuk persediaan yang belum terjual adalah senilai 21 juta. Untuk mencari persentase terjual dari transaksi tersebut adalah 27 juta dari persediaan yang terjual dibagi 48 juta atas persediaan awal PTL dan menghasilkan persentase sebesar 56% dan dikali 16 juta atas selisih atas laba dan menghasilkan 9 juta atas antilai. Terus selanjutnya ada persentase persentase yang belum terjual sebesar 21 juta dibagi 48 juta dan menghasilkan persentase sebesar 44% dikali 16 juta atas selisih atau laba atau keuntungan dan menghasilkan sebesar 7 juta dan itu merupakan unrealized karena barang tersebut belum terjual. Untuk tanggal selanjutnya yaitu untuk tanggal 31 Desember 2015 adanya penjualan PTP sebesar 90 juta dan harga pokok penjualan sebesar 60 juta dan menghasilkan selisih sebesar 30 juta. Untuk persediaan awal PTL yaitu sebesar 90 juta dan ada barang atau transaksi yang sudah terjual sebesar 66 juta dan adanya persediaan belum terjual yaitu selisih sebesar 24 juta. Untuk mencari persentase terjual barang tersebut yaitu sebesar 66 juta dibagi 90 juta atas persediaan awal dikali sama dengan menghasilkan 73% dikali 30 juta atas selisih dan menghasilkan unrealized sebesar 21.900.000. Lalu untuk mencari persentase belum terjual sebesar 24 juta dibagi 90 juta menghasilkan 27% dikali 30 juta atas selisih dan menghasilkan 8.100.000 itu merupakan unrealized. Selanjutnya untuk membahas downstream yaitu di mana penjualan pada PTL kepada PTP yaitu induk kepada anak, di mana penjualan PTL sebesar 30 juta dan dan adanya harga pokok penjualan sebesar 15 juta dan menghasilkan selisih sebesar 15 juta. Untuk persediaan awal oleh PTP sebesar 30 juta dan transaksi tersebut sudah terjual sebesar 20 juta 400 dan adanya barang belum terjual sebesar 7 juta 600.
Untuk mencari persentase terjualnya sama seperti yang tadi, yaitu 22.400.000 dibagi 30 juta menghasilkan 75% dikali 15 juta atas selisih tadi menghasilkan 11.250.000 yaitu unrealized. Dan selanjutnya untuk persentase sebelum terjual yaitu persediaan sebesar 7.600.000 dibagi 30 juta dan menghasilkan 25% dikali adanya selisih sebesar 15 juta dan menghasilkan unrealized sebesar 3.750.000. Selanjutnya untuk mencatat jurnal yaitu pertama mencatat laba anak. Di debit ada investasi pada PTP dan di kredit ada bagian laba atas PTP sebesar 8.100.000. Yang kedua untuk mencatat dividen anak di mana di debit ada kas dan di kredit ada investasi pada PTP sebesar 10.500.000. Dividen anak ini 15 juta atas yang dibagikan oleh perusahaan dikali 70% atas kepemilikannya dan menghasilkan 10.500.000. Selanjutnya, untuk membahas jurnal mencatat amortisasi diferensial, di debit ada bagian laba atas PTP dan di kredit ada investasi pada PTP sebesar 6.300.000. Nominal tersebut didapat dari amortisasi perhitungan tadi sebesar 9 juta dan dikali atas kepemilikan sebesar 70% dan menghasilkan 6.300.000. Selanjutnya mencatat unrealized pada upstream, yaitu di debit ada bagian laba atas PTP dan di kredit ada investasi pada PTP sebesar 10.570.000. Nominal tersebut didapat dari unrealized 2014 sebesar 7 juta ditambah unrealized 2015 sebesar 8.100.000 dan menghasilkan penjumlahan tersebut adalah 15.100.000 dikali atas 70% kepemilikan, maka menghasilkan 10.570.000. Selanjutnya untuk mencari unrealized pada downstream, yaitu di bagian debit ada bagian laba atas PTP dan di kredit ada investasi pada PTP sebesar 2.625.000. Itu didapat dari unrealized 2015 sebesar 3.750.000 dikali atas kepemilikan perusahaan tersebut sebesar 70% dan menghasilkan 2.625.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, langkah kelima menghitung eliminasi dan saldo investasi. Ada dari nilai buku awal 130 juta dari saham biasa dan saldo labanya. Dialokasikan ke PTL sebesar 70% jadi 91 juta dan ke PTP jadi 39 juta. Laba bersihnya ada 25 juta, dialokasikan ke PTL jadi 17.500 dari 25 juta dikali 70% dan di PTL di PTP 7.500 dari 25 juta dikali 30%. Dan ada dividennya 15 juta dialokasikan ke PTL sebesar 70%, jadi 10.500.000 ke PTP 30% jadi 44.500.000. Saldo akhirnya untuk PTL 98 juta, untuk PTP 42 juta, dan saham biasanya 70 juta, saldo labanya 70 juta. Untuk unrealized gain downstream-nya di PTL ada 2.625.000 dari 3.750.000 dikali kepemilikan 70%. Tidak ada untuk PTP tidak ada karena tidak ada kepentingan non pengendalinya. Terus unrealized gain upstream-nya 10.570.000 di PTL dari 15.100.000 dikali 70% kepemilikan, dan untuk PTP 4.530.000 dari 15.100.000 dikali 30% kepemilikan. Nah, ada saldo akhir disesuaikan untuk PTL dari saldo akhir dikurangi unrealized gain downstream
dikurangi unrealized gain upstream. Jadi totalnya 84.805.000. Untuk PTP perhitungannya sama, jumlahnya jadi 37.470.000. Saham biasanya 70 juta dan saldo labanya 70 juta. Untuk bagian laba atas PTP-nya, PTL-nya ada laba bersih dikurangi the unrealized gain downstream dikurangi unrealized gain upstream. Jadi 4.305.000. Untuk bagian laba NCA-nya di PTP saja, jadi laba bersih dikurangi dengan unrealized gain upstream-nya. Jadi totalnya 2.970.000. Untuk perhitungan laba bersih, dari penjualan 125 juta dikurangi beban pokok penjualan 79.800 dikurangi beban penyusutannya 15 juta dikurangi beban bunganya 5.200 jadi 25 juta. Untuk unrealized gain upstream-nya PTP-nya unrealized 2014 7 juta ditambah unrealized 2015 8.100.000. dikali kepemilikannya 30% jadi 15.100.000 dikali 30% jadi 4.530.000. Selanjutnya, untuk langkah ke-6 dalam membuat jurnal eliminasi, pertama ada eliminasi ekuitas dan investasi pada anak. Di debit ada saham biasa sebesar 70 juta, lalu ada saldo laba sebesar 30 juta. Di debit ada bagian laba atas PTP sebesar 4.305.000 dan di debit ada penghasilan NCI sebesar 2.970.000. Selanjutnya ada di bagian kredit yaitu dividen sebesar 15 juta dan investasi pada PTP sebesar 84.805.000 dan NCI-nya sebesar 37.470. Yang kedua, dalam mengalokasikan diferensial dan amortisasi. Untuk saldo awal sebesar 17.500.000 untuk bagian PTL dan bagian PTP sebesar 7.500.000. Untuk bangunan sebesar 20 juta, untuk peralatan sebesar 35 juta, dan untuk goodwill tidak ada nilainya sebesar 0. Lalu ada amortisasi untuk PTP sebesar 6.300.000 itu didapat dari amortisasi keseluruhan sebesar 9 juta dikali 70% atas kepemilikannya, maka menghasilkan 6.300.000. Dan PTP sebesar 2.700.000 didapat dari amortisasi keseluruhan sebesar 9 juta dikali kepemilikan sebesar 30% atas PTP dan menghasilkan 2.700.000. Untuk bangunan amortisasinya adalah sebesar 2 juta dan untuk peralatan sebesar 7 juta. Untuk amortisasi bangunan dan peralatan didapat dari tabel sebelumnya. Untuk saldo akhir adalah penjumlahan atau pengurangan dari saldo awal dikurangi amortisasi, maka PTP menghasilkan 11.200.000 untuk, maaf, yang barusan adalah PTL, kemudian untuk PTP sebesar 4.800.000, untuk bangunan 18 juta, dan untuk peralatan 28 juta, dan untuk goodwill tidak ada.
Untuk jurnal umumnya, yaitu di debit ada beban penyusutan sebesar 9 juta, lalu ada bangunan sebesar 20 juta, dan untuk di debit ada peralatan sebesar 35 juta. Di kredit, pada bagian kredit ada goodwill sebesar 0, lalu kredit bagian laba atas PTP sebesar 6.300.000, bagian laba NCI sebesar 2.700.000, lalu ada akumulasi penyusutan bangunan pada di kredit sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 7 juta, investasi pada PTP di kredit sebesar 11.200.000, dan yang terakhir di kredit ada NCI sebesar 4.800.000. Selanjutnya, untuk mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak, di debit ada penjualan sebesar 48 juta, dan di kredit ada beban pokok penjualan sebesar 32 juta, dan di kreditnya juga ada persediaan 16 juta. Lalu untuk mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak, di debit ada penjualan sebesar 90 juta, di kredit ada beban pokok penjualan sebesar 66 juta, dan di kredit ada persediaan sebesar 24 juta. Pada eliminasi penjualan persediaan induk dan anak, nominal tersebut didapat dari tabel sebelumnya atau perhitungan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, untuk penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, dan untuk neraca saldo sendiri itu ada pada tabel. Jadi untuk yang pertama itu laporan laba rugi, penjualannya langsung ke jurnal eliminasi sebesar 100, karena neraca saldonya sama seperti yang di tabel, 168 juta di debit itu dari upstream 2014 ditambah upstream di 2015 dan downstream 2015. Nah, konsolidasinya yaitu totalnya 214 juta. Selanjutnya, pendapatan lainnya juga sama, neraca saldonya seperti di tabel, lalu jurnal eliminasinya tidak ada, dan total konsolidasinya yaitu 13.600.000. Untuk beban pokok penjualan di neraca saldo seperti di tabel, lalu di jurnal eliminasinya dimasukkan pada kredit sebesar 120.400.000, yaitu dari upstream 2014 ditambah upstream 2015 dan ditambah downstream 2015. Dan ketika dikonsolidasi yaitu 386.200.000 rupiah. Lalu beban penyusutan neraca saldo seperti di tabel, lalu di jurnal eliminasinya di debit 9 juta dan di konsolidasi akhirnya minus 26 juta. Lalu beban bunga untuk neraca sama seperti tabel, di jurnal eliminasi tidak ada. Lalu di konsolidasinya minus 21.200.000. Lalu untuk bagian laba atas PTP di neraca saldo seperti di tabel, dan untuk jurnal eliminasinya dimasukkan di kredit sebesar 10.605.000 dan total konsolidasi akhirnya 18.705.000. Dan ini laba bersih konsolidasi yaitu untuk neraca saldo sama seperti tabel. Lalu di jurnal eliminasi di debit sebesar 177 juta, di kreditnya sebesar 131.005.000, dan di konsolidasiannya yaitu min 184.095.000. Untuk bagian laba NCI-nya di neraca saldo tidak ada, jadi tidak usah dimasukkan. Lalu di jurnal eliminasinya yaitu di debit sebesar 2.970 dan di kreditnya 2.700. Untuk konsolidasinya 270.000. Lalu yang terakhir bagian laba bersih induk atas laba bersih bagian laba induk atas laba bersih. Untuk neraca saldonya sama seperti tabel. Lalu untuk di debitnya sebesar 179.000
179.970.000. Di kreditnya 133.705.000 dan konsolidasi akhirnya yaitu min 184.365.000. Lalu selanjutnya yaitu ada laporan perubahan saldo. Untuk saldo laba 1 Januari, untuk neraca saldo sama seperti tabel, dan untuk jurnal eliminasi masuk pada debit sebesar 60 juta. Lalu total konsolidasinya 127.900.000. Untuk laba bersihnya, untuk neraca saldo sama seperti tabel, lalu di jurnal eliminasi di debit sebesar 179.970.000, di kreditnya 133.705.000, di konsolidasian akhirnya 38.435.000, dan di dividennya di neraca saldo sama seperti tabel, lalu di jurnal eliminasinya dimasukkan di kredit 15 juta. Lalu di konsolidasi akhirnya 30 juta. Dan untuk saldo laba akhir pada 31 Desember, neraca saldo sama seperti tabel, lalu di debit untuk jurnal eliminasinya 239.970.000, di kreditnya 148.705.000. Lalu total konsolidasi akhirnya 139.335.000. Baik, selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan. Sama seperti penjelasan sebelumnya, untuk neraca saldo itu didapat dari penjelasan sebelumnya di soal, dan untuk jurnal eliminasinya juga itu sama, tinggal dipindahkan saja untuk di kertas kerja ini. Nah, di sini untuk konsolidasiannya itu didapat dari perbandingan neraca saldo dan selisih dari jurnal eliminasi. Nah, di sini untuk penjualan itu yang sebesar 168 juta itu didapat dari upstream 2014 ditambah upstream 2015 ditambah downstream 2015. Untuk upstream 2014-nya itu sebesar 48 juta, ditambah upstream 2015 sebesar 90 juta, dan ditambah downstream 2015 sebesar 30 juta. Jadi hasilnya itu 168 juta. Nah, untuk beban pokok penjualannya itu yang 120.400.000 itu didapat dari upstream tahun 2014 ditambah upstream 2015 dan ditambah downstream 2015. Untuk upstream 2014-nya itu sebesar 32 juta, ditambah upstream 2015 sebesar 66 juta, dan ditambah downstream 2015 sebesar 22.400.000. Sehingga hasilnya 120.400.000. Dan di sini untuk saldo laba itu ada di langkah 6. Nah, di sini saldo laba sebesar 10.605.000 itu didapat dari 4.305.000 ditambah 6.300.000. Sehingga hasilnya 10.605.000. Dan di sini untuk persediaannya itu didapat dari langkah 6 yang pada penjelasan sebelumnya. Di sini persediaan sebesar 47.600.000 itu didapat dari 16 juta ditambah 24 juta ditambah 7.600.000. Itu 7.600.000 itu didapat dari langkah 4 pada penjelasan sebelumnya. Jadi hasilnya itu sebesar 47.600.000. Dan di sini ada investasi pada saham PT Persia terdapat di langkah 6 yang sebesar 96.005.000. Itu didapat dari 84.805.000 ditambah
11.200.000 sehingga hasilnya 96.500.000. Dan di sini untuk penjelasan MCI itu didapat dari langkah 6 yang sebesar 42.270.000. Itu didapat dari 37.470.000 ditambah 4.800.000 sehingga hasilnya sebesar 42.270.000. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.